Renungan Kefas, upah yang akan datang. Markus pasal 9 ayat 41 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dalam pasal 9 ayat 41, Tuhan mengatakan bahwa orang yang memberi salah satu murid secangkir air tidak akan kehilangan upahnya. Upah ini akan diberikan dalam zaman kerajaan yang akan datang sebagai pahala dalam Lukas pasal 14 ayat 14. Pahala yang disebutkan di sini adalah suatu tambahan pada keselamatan kekal. Keselamatan kekal didapatkan melalui percaya, tidak berhubungan dengan perbuatan kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sedangkan pahala diberikan atas perbuatan atau pekerjaan kita setelah kita diselamatkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 dan ayat 14. Sekalipun kita telah diselamatkan, kita mungkin tidak menerima pahala. Sebaliknya, menderita kerugian karena kita tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan perkenan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Pahala ini akan diberikan kepada kita pada saat kedatangan Tuhan kembali berdasarkan pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam Matius pasal 16 ayat 27, Wahyu pasal 22 ayat 12, 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Ini akan diputuskan di tahta penghakiman Kristus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dan akan menjadi kenikmatan kita dalam kerajaan yang akan datang dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Yohanes berlaku sebagai orang yang menanggulangi orang lain. Perkataan hamba penyelamat yang penuh hikmat di sini membalikkan Yohanes beserta murid-murid lain menjadi orang-orang yang ditanggulangi oleh orang lain. Ini menyatakan tak peduli mereka atau kaum beriman lainnya, semuanya di bawah rawatannya, karena semua adalah miliknya. Tak peduli perlakuan karena terhadap kaum beriman lain atau perlakuan kaum beriman lain terhadap mereka. Segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Tuhan, bahkan memberi secangkir air minum saja pun akan diberi upah olehnya. Sobat Kefas, syukur kepada Tuhan setiap perkara kecil yang kita lakukan. Asal dalam nama Tuhan dan ada penyertaan dari Dia, pasti ada upahnya. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang yang berkecil hati atas setiap pekerjaan Tuhan. Terang hari ini, yang pertama, sudahkah kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Kedua, saat merasa rugi karena Tuhan, apakah kita tetap melakukan pekerjaannya? Poin doa hari ini, berdoa agar selalu belajar di dalam segala pekerjaan Tuhan, tidak melihat perkara yang di luaran, dan terus tetap melakukan pekerjaan Tuhan walaupun itu kecil.